Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Ferina Yuan Azuro dan kedua teman saya Laili Septi dan Maria Sri yang sedang magang. Izinkan saya sendiri untuk mempresentasikan bab 9 mengenai penyusunan anggaran utang dan penyusunan modal. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Nah, jenis utang ini ada dua. Yang pertama, utang jangka pendek, dan yang kedua, utang jangka panjang. Manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama ini untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Yang kedua, menambah utang yang dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja, sedangkan utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Yang selanjutnya, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba, dan meningkatkan rentabilitas pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Nah, faktor yang mempengaruhi anggaran utang di sini yang pertama ekspansi dan yang kedua struktur modal. Nah, ekspansi di sini yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, struktur modal itu komposisi modal atau utang, modal asing dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk penyusunan anggaran utang, yang pertama penyusunan anggaran utang jangka pendek itu tahap pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin yang mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Yang tahap kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Nah, di slide ini ada contoh soal. PT XYZ memiliki pembelian dianggarkan selama 3 bulan sebagai berikut: Januari 20.000, Februari 30.000, dan Maret 40.000. Jadi total 90.000 dengan syarat pembayaran jika pembayaran dilaksanakan dalam waktu 20 hari akan mendapatkan bunga sebesar 5%. Akan mendapatkan potongan 5% maksudnya. Dan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari. Yang kedua, penyusunan anggaran utang jangka panjang. Tahap pertama untuk penganggarannya yaitu mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Tahap kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Dan tahap ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Nah, teman-teman, di sini perbedaan penyusunan anggaran utang jangka panjang dan jangka pendek yaitu jika penyusunan anggaran utang jangka pendek itu dilakukan untuk keperluan pembelian seperti material, bahan pembantu maupun pinjaman bank. Sedangkan utang jangka panjang dilakukan untuk pembelian alat-alat produksi seperti itu. Yuk. Nah, teman-teman, tadi sudah membahas mengenai anggaran utang dan selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran modal. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, modal itu modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Anggaran modal yakni anggaran perubahan modal, dan tiap badan usaha ini berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia seperti perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseteruan terbatas, dan koperasi. Untuk penyusunan anggaran perubahan modal perusahaan perorangan.
Perlu diketahui terlebih dahulu modal, setoran periode, laba bersih, dan prive periode. Maka bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan awal tadi sampai akhir. Yang pertama, tersedianya modal kerja. Apabila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan yang akan dilakukan secara tunai, sehingga akan meminimkan hutang yang akan diambil. Dan yang kedua, kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan dari para supplier dan pihak pemberi kredit karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit, baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang. Agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari supplier atau pihak bank, diperlukan perusahaan untuk menganggarkan utang dan anggaran modal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.